Selamat sore semuanya. Ketemu lagi. Semoga semua sehat ya. Sehat. Jiwa raga tetap waras. Minum jamu. Ini Mas Victor udah mulai hadir. Kita tunggu ya. Halo. Selamat sore Mas Victor. Tepat Wah. jam 4. Kita katanya hanya 1 jam kan kalau Iya, IG 1 jam ya? aja. Nanti Wah. finisirin gitu lah Mas. Oh, oke, cool. Finisirin jadi jangan lama-lama. Ya, jadi harus on time. Brief Santai and on aja time. Mas ngobrolnya. Apa kabar Mas Victor? Sehat menikmati proses. Senang aja menikmati jalan bekerja. Gimana? What can we do? Ini udah ada yang ikut? Ada Puri. Selamat sore Puri. Hola, halo. Kalau difasilitasi, kalau ada hola, halo. Oh gitu, itu penyakit lamanya dulu dipakai waktu di banyak social development aspects. Setiap facilitation itu selalu gitu tuh. Halo, hola, sampai satu saat saya tutup muka gitu. Aduh, males banget ngedengerinnya. Sapaan yang ini banget ya Mas. Apa very Nggak penting apa banget. dibilang common. Tapi kadang-kadang memang menghibur sih untuk beberapa kalangan, beberapa kelas, untuk ya sekedar menyapa awal. Tapi nggak tahu ya kalau di meeting mungkin beda kali ya Mas ya. Ya, malah nggak suka. Saya sih secara pribadi udah kayak, aduh apa sih ini? Nggak kurang metode suka yang ya lain Mas ya nggak kayak gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Saya sapa dulu teman-teman ya. Ini baru ada Puri, selamat sore Puri. Ini juga teman saya. Kemudian ada suami saya. Oh, Pak Yupi. There's someone from Wainawa, Okinawa. Yupi itu Puri. Wainawa-san. Oh, Yupi. Oke. Yes. Oke, sesuai dengan yang udah disebar-sebarin nih kemarin dari Woro-Woro itu, topik kita adalah meeting butuh fasilitator. Kenapa sih meeting butuh fasilitator? Kita tuh kadang-kadang ya masa-masa saya masih bekerja di kantor nih, cukup lama saya juga menjadi profesional di kantor, lebih dari 20 tahun ya. Dari yang operasional sebuah perusahaan, kemudian saya di konsultan terakhir. Itu juga emang kadang-kadang gini Mas, sebenarnya kerja gue itu berapa jam ya? Isinya tuh meeting. Terus saya baru bisa kerja menjelang saya udah mau pulang. Ya. Udah mau selesai office hour, saya baru bisa enak tuh kerjanya. Itu kadang-kadang juga masih diganggu yang mendadak, meeting ini, meeting itu ya. Pokoknya meeting tuh all on time ya. Nggak ada tiba-tiba dadakan. Ada meeting yang memang di-arrange jauh-jauh hari, tapi ada meeting yang selalu mendadak. Karena memang kebutuhan teknis dan operasional yang memang dituntut untuk kita mendadak meeting. Nah, kadang-kadang juga ada meeting yang antar divisi yang kadang-kadang ngomonginnya itu aja, tapi kadang-kadang outputnya nggak jelas, Mas, dan nggak ada realisasinya juga. Karena satu divisi lain kadang-kadang nggak terkoneksi dalam merealisasikan hasil atau output dari meeting itu. Nah, kemudian kayak ada juga sih kadang-kadang meeting sembari saya nggak tahu nih topiknya apa ya hari ini ya. Nah, terus kadang-kadang juga ya meetingnya juga cuman ya sudahlah baca aja MOM gitu ya. Kadang-kadang kita juga cuma dengerinnya kerjaan yang lain gitu ya. Nanti paling mikirnya oke deh nanti baca aja deh minute of meetingnya. Mudah-mudahan ngerti secara kronologis apa tujuan meeting ini gitu. Nah, aku tuh kepengen tanya Mas, oh ya, kayaknya kita mesti kenalan dulu kali ya Mas ya? Iya. Sebelum mesti kenalan dulu kayaknya.
teman-teman semua yang udah join, ada sepupu saya deh, Uti ya. Kemudian ada Indira, sama sore Indira. Ya. Mungkin saya akan perkenalkan Mas Victor lebih. Tadi Mas Victor sudah ngirim email, cuman Pak saya tadi belum, kayaknya udah ngedownload Mas, cuman di handphone tadi agak-agak error. Tapi yang pasti saya kenal Mas Victor itu memang belum lama. Cuman saya terkesan dengan caranya Mas Victor mengemas sebuah meeting dalam sebuah mind map. Itu sih yang membuat saya wow gitu lah ya. Jadi apa tadi Mas Victor mau nunjukin nggak sih kalau hasil meeting itu Mas Victor menghasilkan apa? Boleh nggak ditunjukin? Waduh, harus ngeliatinnya nanti di PowerPoint. Ada juga sih beberapa yang bisa dikasih lihat gitu kan ya. Iya. Ya, sure, boleh, sangat boleh. Saya pernah ikut short ya, dibilang training kecil-kecilan, pendek lah ya. Tapi khusus bagaimana sih membuat interlink map dan mind map. Dan itu saya miss ya. Jadi di dalam sebuah meeting kadang-kadang kita tuh baca MOM tuh malas banget dan habis itu lupa masuk ke dalam atau arsip udah selesai gitu kan. Kembali kita nggak tahu untuk apa dan nggak ada kelanjutannya. Kecuali kalau memang itu meeting yang harus besok dilakukan, mungkin saya akan langsung segera buka gitu. Tapi kalau masih ada jeda waktu, mungkin kadang-kadang ya lupa aja gitu saja. Oke, teman-teman, saya mau coba, bahasa Inggris Mas. Ya, intinya Mas Victor sudah berkecimpung di fasilitator itu kalau dari journey-nya, starting his professional journey in the early 1990 loh, ya. Tapi sebagai researcher ya Mas ya. Kemudian awalnya researcher. Jadi bawaan researchernya saya udah ada tuh Mas ya, dalam jiwanya tuh. Sebenarnya waktu jadi researcher itu lebih nggak kepake ya Mas fasilitatornya? Belum kerasa, jadi mungkin baru betul-betul mengerti fasilitasi dengan istilah fasilitasi justru baru awal tahun 2000-an. 99-an lah gitu ya. Sebetulnya karena tahun 95 saya itu kartu nama saya itu fasilitator tahun 95. Jadi dari tahun 90 sampai 95 itu, kemana-mana itu ya, saya kerja di satu institusi pelatihan. Saya masih belum mengenal BLAS mengenai fasilitator, BLAS belum mengenai BLAS belum mengenal training. Saya masih sibuk dengan punya anak pertama. Tahun 95 tuh Mas. Tahun 95 itu saya diperkenalkan dengan istilah fasilitator. Kartu namanya fasilitator. Tapi sekarang saya menyebut bahwa saya sebetulnya seorang trainer. Karena itu perusahaan sebetulnya training consultant yang cukup besar di Indonesia, training consultancy-nya. Tapi supaya lebih laku, supaya lebih kelihatan, lebih punya nilai, kartu nama saya itu dibuat namanya fasilitator. Lalu argumen zaman itu mengatakan fasilitator itu ngurusin hal-hal yang soft skill sifatnya, communication, leadership, soft skill, HR issues gitu ya. Makanya pada periode 97 kalau diingat-ingat zaman dulu ya 97 instruktur outbound aja pakai istilah fasilitator gitu ya. Padahal instruktur. Sampai sekarang malah ada beberapa perusahaan IO yang mesti aja pakai fasilitator. Waktu saya lihat kerjaannya nggak memfasilitasi sama sekali. Dia hanya ngasih instruksi aja untuk orang-orang. Masih nge-brief ya. Masih brief dan debrief. Debriefnya juga ngaco gitu kan. Kadang-kadang suka, ini orang ngomong apa sih? Jadi kadang-kadang suka nggak nyambung. Iya betul ya. Tapi Mas, istilah instruktur itu juga masih dipakai di BNSP loh Mas. Oh iya, justru harus benar. Harus betul. Instruktur gitu. Jadi emang istilahnya instruktur. Saya juga makanya istilah-istilah itu sekarang sama saya
saya kan nulis buku ya, Mastering Facilitation judulnya. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman yang punya ya, aduh kebalik ya. Tapi judulnya Facilitation. Nah, thank you for reading the book. Nah, idenya gini nih. Ada sampai orang yang sampai nanya, ngapain sih Fik ngebeda-bedain antara trainer, fasilitator, coaching, consultant? Udahlah, semuanya menggunakan facilitation aja, nggak apa-apa lah, gitu kan. Nah, saya seringkali dengan sengaja, saya sangat spesifik gitu untuk bilang, ada beda. Ini kayak kalau masak tuh, bedanya antara garam, tepung, merica, atau yang rada semirip-mirip gitu ya, mungkin gula halus gitu kan, semuanya putih, semuanya bubuk gitu ya. Tapi apa yang membedakan? Semakin kita mengerti garam fungsinya apa, gula pasir, gula lembut itu fungsinya apa, pada saat kita masak, kita tahu gimana sih supaya membuat masakan itu enak, kan gitu. Iya, betul. Kalau kita tahu facilitation itu bedanya dengan coaching, bedanya dengan consulting, bedanya dengan training itu jelas, akhirnya menjadi sangat mudah untuk orang kalau lagi melakukan, terutama kerasanya kalau lagi change management. Ini perusahaan-perusahaan ini kan sedang banyak yang lagi harus melakukan perubahan. Ya, gara-gara COVID dan segala macam, perubahannya harus gede-gedean. Nah, kalau mereka mau ngomongin, aduh, kita nih perusahaan kesehatan nih, kita butuh konsultan, butuh trainer, atau butuh fasilitator, atau butuh coach ya, gitu ya. Di situ bisa beda. Kalau butuh informasi yang jauh lebih komprehensif tentang industrinya, misalnya industri kesehatan, harus cari konsultan kesehatan. Sehingga dia bisa ngasih tahu A to Z tentang proses kesehatan yang harus dilakukan pada pola perusahaan-perusahaan kesehatan. Tapi kalau butuh training nggak? Kalau anak buahnya butuh pengetahuan, makanya harus dikasih training, kan gitu. Coaching ngapain? Coaching itu kalau istilah saya, meskipun para coach kalau saya ngomong suka ketawa-ketawa sambil nepuk punggung saya, dasar lu, katanya gitu ya. Karena buat saya, coach itu lebih seperti les privat para leader. Les privat, tapi les leadership gitu ya. Kayak les aja, privat, one on one atau one small group gitu ya. Dan direct dan saking banyaknya faham coaching juga membingungkan. Ada yang hanya nanya aja, ada yang 30-70, artinya 70% nanya, 30 directing dengan strategic thinking, macam-macam. Itu coaching. Nah, facilitation ngapain? Facilitation itu sangat terasa kalau menjadi penumpu, apa ya, kalau bahasa ikatan itu ngiket ikatan, numpu ikatan. Jadi ngunci ikatan ya, ngunci ikatannya. Jadi dari meeting ke meeting ke meeting. Karena pasti meeting-meetingnya beda-beda. Memastikan bahwa keputusan yang diambil itu valid dan impactful, misalnya. Itu butuh fasilitator. Butuh konsultan nggak? Kalau konsultannya punya facilitative approach, bisa. Kadang-kadang, kalau dia menjadi fasilitator, menjadi konsultan, lalu mau berubah jadi fasilitator, kalau belum menguasai, belum tajam dia, akhirnya jadi kebawa-bawa. Gaya consultingnya muncul. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Gitu. Jadi directing gitu kan ya. Akhirnya fasilitatifnya hilang. Nah, makanya seringkali saya dulu diajak untuk strategic meeting, justru ada para konsultan. Sehingga konsultannya bisa benar-benar merasa, oh iya ya, kita sebagai konsultan, kita ini jadi resource person. Kalau kita jadi resource person, memberikan masukan, kan gitu. Punten, potong dulu. Tadi Mas bilang, saya pernah melakukan meeting, ada konsultannya juga ya. Jadi, saya sejak saya mengenal fasilitasi dari IAF, terutama dari IAF, saya merasa kalau saya flashback pekerjaan saya, karena tadi Mas Peter ngomong consulting, jadi pekerjaan saya consulting,
kadang-kadang saya sebagai consulting, saya sudah menerima sebuah problem, Mas. Nih problemnya, bikin blueprint ya. Nih, butuh balance scorecard, tolong buatkan KPI-nya. Kita punya visi misi kayaknya perlu disempurnakan nih. Oke, kita sebagai konsultan tim ya aja. Tapi setelah saya menguasai fasilitasi, Mas, saya berpikir pada saat dia memutuskan kita membutuhkan performance management, dalam hal ini membutuhkan balance scorecard dan KPI, apakah itu benar-benar sebuah putusan meeting yang tepat atau hanya keputusan egosentris sebuah divisi? Saya nggak ngerti itu, Mas. Nah, andaikan sebelumnya melakukan facilitation atau meeting facilitation dengan tepat dan baik, bisa jadi arah consultingnya akan lebih tepat dan tidak akan sia-sia, Mas, blueprint kami sebagai konsultan. Kadang-kadang setelah jadi konsultan selesai, berbulan-bulan kerja, bolak-balik mikir, berantem dan sebagainya, udah ditaruh aja. Betul, terus nggak dipakai. Moral obligation-nya udah dibayar ya, tapi ya gimana ya? Kalau kita lagi follow up lagi, gimana Mbak kemarin itu Mbak ganti direksi, akhirnya itu nggak Mbak. Nggak bayang nggak sih saya kerja 6 bolak-balik ke kantor nyari data, berantem di internal dengan para konsultan dan sebagainya, akhirnya nggak kepake. Lepas itu kita sudah dibayar ya, Mas, tetapi kan gimana ya? Nah, sejak saya mengenal sebuah istilah facilitation, saya makin paham bahwa semua memang serba putih. Terigu putih, gula putih, garam putih, tetapi memang fungsinya beda-beda. Betul. Andaikan dilakukan meeting, mungkin ini ya, coba nanti dikoreksi, Mas. Andaikan itu perusahaan mengenal jasa meeting facilitation, bisa jadi dia lebih bisa tahu apa sih sebenarnya masalahnya, gitu ya, Mas ya? Ada dua gitu hal. Bukan? Ada dua hal. Yang dilakukan oleh fasilitator pada saat meeting adalah bisa membuat atau membantu semua peserta meeting itu melihat flow of thoughts, cara berpikir dari sebuah proses meetingnya, ya. Baik, misalnya gini, tadi ngomongin balance scorecard, enggak? Iya. Pada awal fasilitasi pasti saya akan bertanya, Bapak mau mengajukan konsep balance scorecard ini, ide dasarnya untuk apa sih? Apakah hanya gara-gara di industri diwajibkan harus menjalankan balance scorecard, sehingga Anda mau nggak mau menjalankan balance scorecard? Atau karena Anda punya kesadaran kayaknya untuk melakukan merit system dan people development, balance scorecard is the best methods, misalnya gitu. Nah, kalau dia mengerti bahwa, oh ya, kita ngelihat ini adalah satu metode paling bagus. Oke. Karena itu kadang-kadang saya pernah, ini berkali-kali ya, pernah di dalam satu meeting, saya memfasilitasi, di situ ada HR consultant yang memang fokus pada balance scorecard. Sehingga si consultant bisa menjabarkan dengan sangat bagus balance scorecard itu apa, proses kerjanya kayak gimana, bagaimana penilaiannya, dan segala macam. So, fungsi fasilitator adalah menggali, menarik, baik dari si konsultan maupun dari peserta, jadi dari korporasinya, manajemennya, bagaimana mereka mengerti ketemunya ini, cara berpikirnya sama enggak, dan cara berpikir semua orang, baik partisipan maupun konsultan, itu kemudian dipetakan. Oh, dari awal berpikirnya gini, akhirnya begini. Sehingga yang menarik adalah si konsultan itu akhirnya bilang, oh kalau untuk perusahaan tepung terigu ini, gitu ya, kalau ngomongin tepung terigu tadi, tepung terigu ini, balance scorecard-nya nggak bisa mentah-mentah, harus di-adjust misalnya. Kenapa? Karena ada yang kantornya Jakarta, ada yang kantornya di Myanmar, ada yang kantornya di Lombok, misalnya gitu ya, pabriknya, sehingga cara pengukuran, bahasa, penetapan proses, hukum antar negara akan sangat berbeda. Misalnya gitu. Betul, jadi harus di-adjust. Ya, saya juga pernah ngadain fasilitasi,
ada trainernya di dalam, ada konsultannya di dalam, ada board of management di dalam, ada coach di dalam. Jadi lucu. Semua yang warna putih tepung itu pada kumpul nih. Gitu kumpul ya. semuanya. Kumpul semua. Dan saya sangat senang karena yang ngundang saya ikut itu justru coachnya, ini very senior coach dan matang. Coachnya tuh matang banget. Dan dia bilang, Vic, meeting ini nggak bisa saya yang lead karena harus fasilitator yang bisa ngerti peranan masing-masing tepung putih ini. Sehingga waktu kita membuat peta berpikir rapat, si board of director ini sampai presiden direkturnya sampai jelas-jelas sambil pegang tangan gini. Nah, sekarang saya tahu. Konsultan butuhnya di mana? Trainer butuhnya di mana? So coach, bantu saya di sini. Maksudnya udah langsung nunjuk. And that's the beauty of facilitation gitu ya. Si fasilitator betul-betul memperjelas clarity, memperjelas masing-masing peran dari si tepung putih dan segala macam ini bagaimana sih pola kerjanya. Dan pada saat ada proses perubahan di organisasi akan sangat jelas masing-masing pembantu tadi, fasilitator, coach, konsultan maupun trainer bermainnya kapan. Peranannya di dalam kerangka besar, the big picture kayak apa. Gitu. Jadi ini yang bisa membantu kita melihat. Gitu. Oke, kalau tadi iya ada Mbak Susi ternyata pernah tetanggaan ya Mas ya, di Green. Di BSD, ampun. Ada teman saya juga Mila. Selamat sore Mila, udah sembuh ya? Oke, terima kasih semua yang sudah join, thanks banget. Kita lagi ngobrol-ngobrol mengenai kenapa sih meeting butuh fasilitator bersama Master Facilitator Mas Victor. Oke Mas, balik lagi ya. Tadi kan Mas Victor udah bilang tuh, saya pernah nih meeting bareng semua yang serba putih tadi tuh. Ya terigu, ya garam dan sebagainya. Mas, di buku Mas Victor, ini saya baca ada 7 prinsip dan 1 law ya, jadi hukum. Yang menarik buat saya adalah kalau tadi Mas Victor di antara putih-putih tadi, pasti harus ada prinsip neutrality. Nah, Mas, monggo dong diceritain neutrality itu maksudnya gimana, Mas? Selain tadi kalau ada readiness, pasti harus readiness lah. Kita kan mesti ready mau meeting. Tapi yang mengelis dan dalam hal ini lah, bagaimana sih kita bisa netral dalam sebuah posisi di mana sesama putih ini, meskipun itu juga beda-beda putihnya, tapi gimana tuh Mas? Justru karena saya netral. Jadi gini, di awal para konsultan itu duduknya pada gini. Mukanya nyebelin gitu ya. Dia berpikir, jangan-jangan ini saingan. Ngapain saingan saya berdiri di sini, gitu kan ya? Jangan-jangan dia, dan salah satu konsultan yang duduk di situ adalah konsultan, selain dia punya 2 kaki. Yang satu adalah financial consultancy, yang satu adalah change management. Jadi dia merasa, ini jangan-jangan si Victor nih change management consulting nih, gitu kan, gitu. Tapi sesudah 15 menit, 20 menit, 3 orang konsultan yang ikutan dari consultant firm ini semuanya begitu aktif. Sampai lead consultant yang tadinya sombong itu ngedeketin saya, si ibu itu dia jawil gitu, terus dia bilang, Victor, sekarang saya ngerti banget. Ternyata beda ya, dan saya sangat pengen Victor selalu bantuin saya kalau kita meeting yang agak ruwet-ruwet kayak gini nih. Terus saya dan si ibu itu kemudian mengajak saya ke 2 klien dan we had a good time. Memang luar biasa orangnya. Nah, yang menarik kenapa beda? Yang membedakan adalah justru neutrality-nya Mbak Tari. Karena saya ini begitu netral melihat semua, menjadi tidak bias
kapan seseorang memainkan peran apa. Saya nggak bersaing dengan si trainer. Saya nggak bersaing dengan para konsultan. Bahkan saya mendukung para konsultan. Saya mendukung para coach. Dan saya bisa ceritain gitu. Yuk coach, kalau leadership ini sesudah mereka melakukan training leadership yang seluruh, jadi dia memang mau demi perubahan itu mereka melakukan leadership training sangat bagus leadership trainingnya. Bahkan mereka board of managementnya itu sampai pergi ke Amerika, pergi ke Fort Knox di Amerika. Leadership trainingnya tuh leadership gaya militer, strategic trainingnya militer. Waduh keren banget. Melihat profilnya gila, ini program hebat banget. Sampai seminggu loh mereka di Fort Knox. Lalu saya bilang sama si coach, sesudah mereka dari Fort Knox balik lagi ke Indonesia, dan kemudian memimpin perubahan di organisasi, di situ peranan para coach, ada 3 orang coach yang ikut, dan para coachnya ikutan hadir, 4 para coachnya, untuk 8 orang BOD. Lalu para coach itu semuanya ngangkat tangan, terus dia bilang, Victor, kita langsung angkat tangan, siap. Apaan sih? Terus yang the lead coach yang memang very senior itu sampai bilang gini, Victor, kita tuh seneng banget ngeliatin. Victor nih kayak ngasih lihat gitu, memampangkan apa sih peranan coach, apa sih atau bagaimana sih peranan trainer, bagaimana sih peranan consultant. Justru gara-gara netral. Justru gara-gara saya nggak punya konflik ngelawan mereka-mereka ini. Saya malah pengen bantu supaya flow, keluasan, pengambilan keputusannya, keluasan keputusan yang diambil hari itu memudahkan para konsultan, para coach, para trainer bekerja. Sehingga mereka tuh mudah. Oh ya, karena sudah ada keputusan dengan BOD pada tanggal sekian, kita mulai kerja tanggal segini sama tanggal segini, targetnya ini. Kita direntang dalam change management proses dalam kontrak 1 tahun, targetnya ini, milestone-nya ini, perubahannya ini, grading-nya kapan. All of the aspects of the change management itu akan menjadi mudah kalau semua orang yang berada di dalam ruangan mengerti apa peran mereka dan bagaimana peranan itu berfungsi. Dan itu kenapa saya netral. Jadi menikmati netralitas itu kayak gitu. Kerasa juga netralitas kalau ada konflik. Kalau ada konflik, kita tuh nggak bisa kayaknya dia lebih bagus nih. Kayaknya dia lebih keren nih. Jadi saya nurut. Oh dia lebih cantik, saya deketin dia gitu. Nggak boleh gitu. Mundur one step, lalu mulai, mempetakan. Kelompok A ngomongnya ini, kelompok B ngomongnya ini, kelompok C ngomongnya ini. Netral aja, gitu. Betul-betul netral. Salah benar, that's a different question. Gitu. Oke. Salah benar dari masing-masing perspektif tadi ya Mas. Itu different question. Kita petakan dulu tuh masing-masing perspektif. Kita petakan. Saya memfasilitasi, contoh sederhana, saya memfasilitasi strategic meetingnya Myanmar Police Force pada saat Rohingya pertama kali perang. Bayangin ya, pemimpin kepolisiannya, kalau kita mau Kapolri kalau gitu ya, Kapolmar gitu ya, karena dari Myanmar gitu ya, dia itu lagi teleponan sama orang yang lagi menyerbu di Rohingya, di Rakhine. Teman-teman saya, teman-teman yang dari NGO internasional yang dealing dengan humanity, semuanya mengecam saya. Karena mereka bilang, Victor, kamu kok membantu opresor. Gitu ya, opresor nih kan mereka bilang. Orang yang melakukan. Tapi pada saat itu, saya bilang, I am a professional. I will act as a professional facilitator. I facilitate their meetings. Jadi kemudian dipetakan strategi apa yang terjadi, bagaimana menurut kacamata polisi terhadap kejadian di Rakhine, dan betul-betul sesuatu yang sangat
harus betul-betul menjadi sangat netral. Pada saat sudah netral seperti itu, orang akan melihat, oh, kalau gitu keputusannya kayak apa. Waktu mereka mengambil keputusan, saya keluar dari ruangan. Karena hak saya hanya boleh sampai proses itu di titik mau mengambil keputusan. Makanya kalau Mbak Tari kapan-kapan saya ikutan sama saya di memfasilitasi meeting strategik, Mbak Tari akan heran karena saya tuh punya sense gitu. Ini udah siap untuk keputusan. Saya keluar dari ruangan dan saya bilang, kalau melihat flow of thoughts, kayaknya board of directors sudah siap untuk mengambil keputusan. This is the time for me to off from the room, and you as a board of director make a decision. Silahkan mengambil keputusan. Saya keluar. Ada beberapa teman yang beberapa kali ikut sama saya dalam board of directors meeting. Semua di awal-awal saya begitu tuh semuanya pada dua pertanyaan yang selalu muncul. Yang pertama, Vic, kenapa keluar ya? Kan bukannya kita memfasilitasi sampai mereka mengambil keputusan. Nah, itu juga ada pertanyaan. Disitulah profesionalisme kita. My professional ethics, etika profesional seorang fasilitator, keputusan tidak pernah netral. Keputusan loh ya. Sebagai keputusan tidak pernah netral. Tidak banget. Peranan saya adalah membantu, memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Prosesnya yang saya bantu. Prosesnya. Bukan sehingga pada titik keputusan, saya harus keluar. Karena bukan di situ peran saya. Saya harus keluar karena di titik itu mereka mengambil keputusan. And that's my professional ethics bicara. Dan saya bilang terus terang sama para yang seringkali ngambil NDA itu, non-disclosure agreement, saya selalu bilang, at the point of decision making, I will out. At the point. Nah, pertanyaan kedua teman-teman selalu nanya, Vic, when do you know that we have to decide to get out? Ya, itu bingung kan? Nah, itu jam terbang kalau itu, Mbak. Jam terbang. Itu bisa lihat, oh ini kayaknya pas gitu. itu udah insting yang jam terbangnya tinggi ya, Mas ya. Mas Victor, ini ada yang tanya nih. Mbak Susi nanya, Mas, apakah maksudnya supaya gimana nih tadi pertanyaannya? Apakah maksudnya supaya satu bagian bisa memahami dari kacamata bagian lain? Kayaknya sih jawabannya iya ya, Mas. Kalau konflik ya, mungkin Mbak Susi kalau kita ngomongin konflik management, kalau kita memfasilitasi konflik management, biasanya peranan kita memfasilitasi itu betul-betul melihat 2 atau 3 fraksi yang sedang berkonflik. Dan kita dengan sengaja mendudukkan. Jadi saya beberapa kali memfasilitasi konflik. Saya itu betul-betul berada di 3 fraksi yang bertengkar benar-benar. Dan fungsi kita sebagai fasilitator benar-benar mempetakan cara berpikir 3 kelompok ini. Dipetain 3-3-nya. Pada saat, dan yang dipetain bukan hanya pendapat. Ya. Yang dipetakan adalah betul-betul cara berpikirnya orang. Jadi makanya butuh bertanya, makanya butuh klarifikasi. Jadi makanya di buku saya selalu bilang clarity. Karena kita betul-betul harus sampai clear. Apakah yang kita tulis dengan apa yang mereka ngomong itu benar atau enggak? Apakah peta cara berpikirnya orang, train of thoughts-nya orang, seperti itu yang kita petakan sama dengan train of thoughts-nya mereka enggak? Nah, bayangkan gini, kalau 3 orang lagi berperang, dalam tanda petik berperang ide, konflik, ribut emosional, lalu 3 peta berpikir itu tergambar dengan jelas, apa yang terjadi pada saat semua orang sudah semua mengutarakan, petanya udah jelas, saya akan selalu bilang, okay, 3 different groups, silakan mundur 1 step backward, lalu observe the 3 maps. Lihat 3 peta berpikir itu. Kira-kira apa yang terjadi, Mbak Tari, pada saat 3 kelompok melihat 3 cara berpikir yang berbeda? Pengalaman saya,
pada saat tiba-tiba mereka melihat 3 peta itu, biasanya mereka akan bilang, oh, titik awal perbedaannya tuh pada nunjuk tuh. Titik awal perbedaannya tuh di sini. Kamu mikirnya ke sini, saya mikirnya ke sini, gitu. Nah, Tapi biasanya sebenarnya kalau ada tujuan satu aja orang yang nanya kayak gitu, atau ngomong kayak gitu, saya langsung menanyakan, kalau melihat kayak gitu, sebetulnya titik awalnya sama nggak? Sama. Oke, centang dulu titik awalnya sama. Itu melihat dari 3 sisi yang berbeda ini, dengan dari titik-titik yang berbeda, apanya yang membuat perubahan? Apanya yang menjadikan kita harus bertengkar? Ujung-ujungnya selalu pada bilang, iya ya, sebenarnya kita hanya ngeributin gara-gara ego kita masing-masing nih. That's correct, Mas. Ego. Yang ini konflik itu selalu di ego, ya, memang. Iya. Karena menurut dia cara startnya begini yang benar, yang menurut ini. Padahal sebenarnya tujuannya kita tuh sama. Buat sama. NKRI misalkan. Iya, betul. Itu kan ngomongin gajah yang sama gitu kan, dari sisi yang beda-beda. Iya, selamat sore lagi. Saya mau sapa-sapa teman saya lagi yang baru datang. Halo Diana, selamat sore. Ada siapa nih aku panggilnya? Silia. Oke, makasih udah ngintip-ngintip obrolan kita sore. Mudah-mudahan manfaat ya. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan, monggo loh bisa ketik aja di situ. Mungkin Mas Victor bisa bantu jawab. Oke, balik lagi ke Mas Victor. Mas Vic, kita udah ngomong panjang nih sampai neutrality. Sebenarnya fasilitasi itu apa sih, Mas? Ada yang bilang, sebenarnya apa sih fasilitasi? Nah, kita balik mundur dulu supaya lebih terang, teman-teman. Udah sampai. Kalau ada contoh-contoh sebalik dulu. Jadi fasilitasi itu apa ya? Oh, sampai titik di sini saya berhenti memutuskan urusan BOD. Nah, tadi kan sudah menyinggung tuh proses ya. Proses, nah kita panjangin lagi, Mas. Jadi fasilitasi itu apa sih? Mas? Sebetulnya kalau secara gampang saya bilangnya gini, fasilitator itu sama dengan proses manager untuk sebuah meeting. Proses manager sebuah meeting. Oke, itu proses gampangnya manager ya. Sebuah meeting. Paling gampang ngelihatnya gitu. Artinya kalau udah mikirin proses manager, berarti dia memanage proses meetingnya supaya meeting itu mempunyai hasil yang baik. Karena meeting itu untuk apa sih? Sebetulnya kan gini, kita harus nanya dulu, sebenarnya kita meeting itu untuk apa? Kadang-kadang kan kayak Mbak Tari tadi bilang, saya hadir ke meeting, saya sendiri nggak tahu mau ngapain. Saya ikutan meeting, nggak tahu hasilnya untuk apa. Ini meeting apa sih sebetulnya? Gitu. Atau kita nanya, kenapa harus ada meeting ya? Ngabisin waktu loh, gitu ya. Nah, makanya kita harus nanya balik. Ini mau meetingnya untuk apa dulu? Saya sering kali di awal sebuah engagement dengan klien, saya nanya, kamu mau buat meeting nih untuk apa? Apakah meeting itu untuk presentasi sebuah serial presentasi vendor, sehingga kamu mau memutuskan nih vendor apa yang mau dipakai? Itu presentasi namanya, bukan meeting. Atau hanya mau dengar unggahan, ungkapan, curhatnya bos, gitu ya? Atau hanya mau dengar sharingnya satu bagian tentang apa yang sudah dilakukan, atau meeting ini mau mengambil keputusan tertentu. Kalau bos mau menjelaskan, saya sudah mengambil keputusan dan saya pengen semua orang dengar, namanya presentasi, bos. Atau sharing information, bos. Bukan meeting, gitu. Terus dia bilang, loh tapi saya butuh mereka tuh ngasih masukan. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau memang ada keputusan yang masih draft sifatnya dan mau mendapatkan masukan dari banyak orang, ini namanya ideation. Ideation, ya. Bagaimana orang-orang ini bisa memberikan masukan secara terbuka, tidak takut, tidak bias, tapi demi kebaikan sebuah organisasi atau demi
performance yang lebih baik, atau demi cepatnya sebuah proses dijalankan. Apapun, deminya tuh apapun, nanti kita define dulu. Tapi kita tahu dulu, oh ini ideation. Atau ini dua kelompok ribut mulu sampai kemudian pekerjaan terganggu. Berarti ada problem solving, ya, ada conflict management. Nah, semua meeting itu ujung-ujungnya harus ada decision making. Harus ada decision making. Nah, ini yang membedakan memfasilitasi meeting dengan kalau seorang trainer memfasilitasi pembelajaran. Ya, trainer itu memfasilitasi supaya orang tuh gampang belajar. Supaya orang itu gampang mengerti satu konsep atau mempraktekannya lebih gampang. Ya, kapan konsultan melakukan fasilitasi? Kalau sebuah proses konsultansi atau konsep-konsep konsultansi mudah dimengerti oleh proses owners. Nah, itu dilakukan fasilitasi. Ya silahkan, gitu ya. Artinya, fasilitasi di situ adalah bagaimana meng-engage para peserta untuk supaya bisa mereka menyuarakan pendapat mereka dengan mudah. Tapi peranan fasilitator sebagai fasilitator sebetulnya adalah mengawal, memandu, atau menjadi kurir sebuah proses rapat sehingga by the end of the meeting itu ada keputusan. Harus ada keputusan. Kalau tidak ada keputusan, bukan meeting namanya. Kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul sambil dengerin orang diskusi sendiri. Atau curhat, gitu kan. Ya, oke. Menarik ya, Mas ya. Jadi kalau tadi Mas Victor berkali-kali bilang strategic meeting, ideation. Jadi dengan kata lain, kalau saya bisa tarik, kalau ada yang nanya, meeting seperti apa yang membutuhkan fasilitator? Apakah harus kayak tadi? Bantu saya dong, Mas Vic, kalau ruwet meeting kayak gini, kayaknya saya butuh fasilitator, gitu kan? Betul. Nah, bagaimana seseorang manajer atau seorang siapapun lah di dalam korporat mendefinisikan, oh ini ruwet meeting nih, kayaknya gue butuh fasilitator. Atau ini nggak perlu, karena ini ideation. Nah, Mas bisa kasih guideline yang cepet nggak sih? Meeting seperti apa sih yang ini pasti butuh fasilitator? Kalau nggak, lu pasti ruwet. Nggak ada hasilnya. Cuma akan berkali-kali, nggak akan ada hasilnya. Iya dan tidak. Jadi gini, kalau kita lihat professional work-nya kita, sekian persen, bahkan dalam studi dibilang 60% waktunya itu dipakai untuk meeting, ya. Berarti setiap meeting itu butuh fasilitator. Sebetulnya gitu. Cuman ada fasilitator yang dibutuhkan dari internal saja cukup, di mana artinya bahwa peserta meeting yang adalah anggota tim gitu ya, salah satu diminta menjadi fasilitator dan memfasilitasi meeting, silahkan, sangat memungkinkan. Misalnya, tim meeting mingguan, nggak butuh seorang fasilitator profesional. Mingguan meeting, tapi bisa saja tim leader ataupun salah satu dari anggota tim memfasilitasi meeting. Fungsinya apa? Supaya tim meeting yang kecil-kecil, yang mingguan, yang rutin, yang sederhana, atau meeting yang katakan meeting kerja atau vendor meeting itu dilakukan supaya cepat, ringkes, nggak makan waktu, tapi keputusannya jelas, akhirnya bisa dilakukan sendiri. Asal para profesional ini berlatih bagaimana sih memfasilitasi meeting, engaging semua anggota dalam rapatnya itu terlibat dalam mengambil keputusan. So that's one. Kapan dibutuhkan profesional fasilitator? Biasanya profesional fasilitator tuh kerasa kalau meetingnya jauh lebih kompleks daripada biasanya, ya, sehingga dibutuhkan pihak dari luar organisasi supaya tidak bias atau kalah awu, Mbak. Seringkali kalah awu. Artinya gini. Internal aja ya, Mas. Saya ngambilnya seorang manajer, rapatnya board of director. Berani nggak dia bilang sama si board of director, stop, jangan ngomong, itu bisa diketok dia ya.
gitu. Jadi karena kalah awu, aduh saya ngomongin direktur nih, nggak salah nih gitu ya. Dan mungkin Jadi juga akhirnya kenal ya Mas ya. Sulit kenapa? untuk Betul, melakukan prinsip tadi. betul, sulit netral. Kalau internal kadang-kadang apa ya, sulit netralnya. Memang betul. Misalnya gini, kalau saya seorang HR misalnya, lalu saya suruh memfasilitasi bidang produksi apa manufacture. Yang dipikirin di si fasilitator si HR ini adalah gimana supaya uh, kepentingan HR-nya terpakai. Padahal mungkin bukan itu gitu ya isunya gitu ya. Jadi netralitasnya memang kadang-kadang Jadi terganggu. Nah, perspektifnya kadang-kadang yang dipakai perspektif dia sebagai HR-nya. Kalau betul, betul. dari sisi keuangan itu udah nggak Ya, sehat. nggak sehat. Jadi nggak netral lagi. Oke. Makanya dibutuhkan seorang fasilitator dari luar yang bisa membantu. Makanya seringkali saya diajak misalnya untuk strategic facilitation, strategic meeting. Bisa strategic framework design, bisa market penetration, bisa kalau misalnya di development agency saya memfasilitasi mission meeting. Mission meeting itu artinya misalnya development agency-nya di Indonesia punya 700 program, 700 proyek gitu ya. Nah, as a mission strategy, kita tuh betul-betul ngeliatin tahun ini strateginya kayak apa sih dengan budget yang sebesar ini. So, we manage that strategy. Bisa juga alignment. Saya berkali-kali memfasilitasi strategic alignment. Dari pusat ada strategi kayak gini, diterjemahkan di Indonesia kayak apa? Align nggak? Atau dari kantor pusat di Jakarta, kalau diterjemahkan ke 50 cabang seperti apa? Kalau 100 cabang, 300 cabang seperti apa? Atau alignment bisa terjadi gini, distributor. Distributor tuh para distributor besar di kabupaten atau di provinsi itu kan raja-raja, raja beneran raja. Nggak berani orang ganggu gitu. Bahkan oleh seorang misalnya produser sekalipun disayang-sayang jangan sampai si distributor ini keluar gitu kan, karena kalau sampai dia mutung gitu bisa-bisa barangnya nggak dijual gitu ya. Jadi disayang-sayang, dibawa ke luar negeri, pokoknya wah disayang lah gitu ya. Apalagi kalau yang jualannya banyak, wah makin disayang gitu ya. Jadi raja nih, raja. Karena udah raja, attitude-nya kan lain, Mbak. Dia ngomong troops-nya semua ribuan orang bisa ikut. Nah, tapi kalau ada tahu-tahu ada perubahan karena ada kebijakan yang lebih besar, ada perubahan pola pendekatan marketing dan deployment-nya supply chain. Oh itu makanya dibutuhkan seorang fasilitator yang terbiasa deal dengan 300-700 orang. Betul-betul melihat implikasinya terhadap bisnis mereka kayak apa. Implikasinya terhadap finansialnya mereka kayak apa. Distribution channeling-nya kayak gimana. Placement-nya kayak apa. Jadi orangnya, si fasilitatornya juga harus tanggap untuk tahu berpikirnya para raja ini kayak apa sih gitu. Pada saat ada kebijakan seperti ini berpikirnya kayak apa sehingga bisa dijembatani gitu. Bisa diajak untuk melihat, oh yuk lihatnya sama-sama nih, kacamata pusat melihatnya gini karena ada kebijakan besar atau kebijakan pemerintah ada kebijakan yang berubah misalnya. Nah, bagaimana implikasinya terhadap distribusi misalnya, itu bisa terjadi gitu. Ngebayang banget. Terus kalau begitu Mas, boleh tahu nggak sih proses itu makan waktu berapa hari ya Mas? Dalam sebuah meeting. Macam-macam. Macam-macam. Saya pernah membantu memfasilitasi sebuah perusahaan minyak. Pada saat itu terjadi bencana besar di Amerika, lalu kemudian perusahaan ini minta saya memfasilitasi board of director-nya mengambil keputusan. Didesain oleh konsultan, oil consultant ya, jadi betul-betul oil consultant. Konsultannya bilang, Vic, kayaknya kita butuh 5 hari untuk melakukan meeting ini, gitu ya. Jadi saya dikirimkan ke sana, terbang ke sana. Waktu saya ngelihat proses, saya bilang, di dalam meeting hari pertama
melihat dinamikanya segala macam, saya malah bilang sama si konsultannya, bisa terjadi kita lebih cepat daripada 5 hari. Mungkin hari ketiga, hari keempat, we might make a decision already. Si konsultannya ngeliatin saya, dia bilang, Victor, ini severe issue. I know. Saya bilang, sure, but let me help. Terus dia nempuk aku sampai dia bilang, Victor, if you can make it in 4 days, I will treat you. Orang Amerika ya, kalau kita lagi kerja, mana mau mereka treat kita. Kita mau harus nyelonong sendirian aja, pergi dari bandara sampai ke kantornya sendiri. Nggak kayak di Indonesia, dijemput, diajak makan, mau menonton atau mau belanja di mana. Mereka nggak peduli. Kita malah nggak peduli, mau pulang selesai meeting jam 5 culang cileng kalau orang Sunda ya, celungu kemana-mana ya terserah kamu, pokoknya meeting kita selesai kan gitu ya. Kalau di sini kamu mau makan apa, kita temenin yuk gitu kan. Oh enggak di sana. So mereka bilang kalau sampai 4 hari I will treat you. Nah kita meeting hari itu dari rencana 5 hari. Hari keempat jam 11 siang, kita bisa selesai mengambil keputusan. Tanda tangan, sampai board of director-nya berdiri, megang bahu saya, dua orangnya gede, megang bahu saya, CEO itu megang bahu saya, dia bilang, Victor, thank you, karena you answer our anxiety, membantu kita mengatasi ketakutan kita, kekhawatiran kita. Akhirnya siang sampai sore itu saya diajak makan sama si konsultan, makan enak banget kita gitu ya, karena buat dia proses fasilitasi mempercepat karena dipetain Mbak, makanya waktu kemarin ngomongin peta mind mapping atau itu, karena dipetakan jadi nggak ngambang di udara, karena terlihat di seluruh ruangan itu kelihatan peta berpikirnya, orang itu runut, kayak ada logicalnya gitu. Bentar, teman-teman pasti bingung ya, dari tadi saya juga ngomong mind map, tadi Mas Victor berkali-kali saya petakan Mbak, saya petakan dari ketiga perspektif. Teman-teman ngebayang nggak sih Mas Victor tuh bikin apa dalam meeting? Tunjukin mas, kayak apa sih peta itu? Saya nggak tahu apakah kalau dengan ini bisa hold on. Bentar ya ini. Mas Victor, setelah saya ke kelas Mas Victor, jujur saya suka sekali bikin map-map. Iya, ala saya tentang ini yang namanya jari, ini nggak usah diem gitu loh. Betul. Jadi, barusan ini saya nggak tahu kalau di sini jadi terbalik soalnya. Bilang map peta, apa sih petanya? Nah, yang dilakukan oleh seorang meeting facilitator adalah ini. Jadi ini yang dilakukan. Jadi kita ada meeting tentang packaging recycling, PRO istilahnya, packaging recycling organization. Nah, yang saya lakukan adalah mempetakan. Jadi ada catatan dari mereka, ini yang sudah dicatat oleh mereka. Lalu bagaimana proses berpikir di meetingnya. Jadi apa yang terjadi selama proses, bagaimana mereka bicara, apa aja yang diutarakan. Lalu proses itu sampai ke pengambilan keputusannya seperti apa gitu. Itu dipetain. Jadi memang memperlihatkan proses berpikir ya. Ini yang disebut dengan storyboard. Ini storyboard Mbak, ya, dari story. Jadi bagaimana story ini sampai ke general manager, keputusannya seperti apa, adminnya bagaimana, benefits yang harus dilakukan dalam proses itu seperti apa, development aspect yang harus dikembangkan seperti apa, dari manajemen sampai seluruh anggota tim. Seluruh anggota tim ini mereka harus melakukan apa, develop yang harus di-develop. Nah, ini udah mulai pengambilan keputusan yang harus di-developnya apa, dan kemudian untuk meeting selanjutnya karena yang mau di-develop apa, salah satu dari development itu adalah prosesnya seperti apa, terutama dalam konteks waste management itu bagaimana sih kita misalnya di perusahaan PRO ini bagaimana bekerja sama dengan para namanya waste practitioners
para waste practitioners untuk mengerjakan waste management untuk packaging, recycle packaging. Jadi seperti itu sih cara berpikirnya. Agak susah ya kalau dilihat di sini, tapi kerjaan saya kebalik-balik ke jadi kerjaannya fasilitator kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu istilahnya kalau saya bilang apa sih hasilnya sebuah meeting yang ada fasilitatornya adalah ya tadi ada mind map-nya, ada interlink map-nya, karena tadi mungkin ada harus diinterlinkkan, ya kita bikin interlink map-nya Mas ya. Dan kayak storyboard tuh untuk memperjelas story-nya seperti apa sih kasusnya. Betul. Jadi nggak perlu hanya menghasilkan sebuah minute of meeting, apalagi dalam sebuah strategic meeting. Itu akan menjadi sebuah yang basic kalau orang membaca, oh hubungannya sama yang tadi apa ya? Agak sulit. Betul. Kalau kita akan gampang membaca sebuah kasusnya seperti apa. Harus jadi yang terbaca adalah train of thoughts-nya, Mbak. Jadi yang terbaca adalah bagaimana sih alur berpikirnya sebuah proses meeting itu. Yang penting seringkali di meeting dan seringkali dilupakan orang. Meeting itu menjadi sangat berarti kalau train of thoughts itu sangat jelas. Itu pengalaman saya, selalu mengajak saya untuk bilang, yuk train of thoughts-nya kayak apa? Karena kalau train of thoughts-nya jelas buat semua peserta, keputusan yang diambil itu menjadi logik. Iya. Menjadi natural, nggak asalan. Lalu, kalau kemudian mereka ikut meeting selanjutnya, tinggal ditempel nih. Waktu itu train of thought-nya sampai sini, kita lanjutin yuk, gitu. Atau kita perjelas yuk satu aspek. Mungkin ada satu aspek nggak jelas nih, belum diambil keputusan yang signifikan. Sehingga train of thoughts tadi menjadi catatan untuk merupakan satu alur. Saya punya teman, Mbak, dia ini adalah general secretary-nya sebuah perusahaan. Jadi dia, saya memfasilitasi ini perusahaan konveksi kalau orang biasa bilang ya, pabrik celana jeans gitu ya, pabrik celana jeans yang cukup besar, bukan celana tapi bahan fashion jeans fashion yang cukup besar, casual and jeans fashion. Si corporate secretary-nya luar biasa, sampai kagum-kagum. Saya itu kan mencatat aja train of thoughts. Yang dia lakukan, semua train of thoughts itu digabung-gabungkan. Pada saat kita melakukan meeting yang ke-6 atau ke-7 gitu ya, dia tuh di dinding di print gede-gede, Mbak. Semua catatan train of thoughts itu tiba-tiba menjadi sebuah rangkaian. Jadi directorsnya semua datang tuh ngeliatin, oke, kemarin kita udah gitu, aduh, luar biasa. Dan saya tuh hanya ikutan rapat ke-1, rapat ke-3, sama rapat ke-7. Nggak setiap rapat kan saya ikutin, hanya terpenggal-penggal aja. Jadi waktu tahu saya ngeliatin train of thought dari 7 meeting ditempel, dari 6 meeting ditempel, memudahkan luar biasa buat 12 orang pengambil keputusan itu. Oke, kalau gitu meeting kita yang ke-7 ini mau ngapain? Luar biasa, Mbak. Karena kelihatan, alur berpikirnya tuh kelihatan. Oh, keputusannya ini, lalu diambilnya yang ini. Jadi kemudian gimana sih diskusinya, mana yang menjadi harus perhatian. Jadi bukan melenceng, tapi menjadi perhatian, karena ternyata terpengaruh oleh market misalnya, atau kebijakan pemerintah, atau acceptance dari karyawan, misalnya apapun isunya. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang sangat nyambung gitu. Bagus, luar biasa. Jadi dindingnya tuh penuh dengan kertas printer, tapi printer peta. Dan waktu saya bilang sama siapa ya, aku lupa namanya, Nilam, Mbak Nilam luar biasa. Terus dia bilang, Victor, saya menikmati gambar petanya. And she's a very pada saya udah middle age ya, mungkin umur 50-an lah gitu ya, 55-an gitu ya, very very buoyant gitu orangnya, tapi luar biasa gitu menciptakannya.